Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Sofiran selaku Kepala Sekolah SDN 2 Donorejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SDN 2 Donorejo. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan sampai saat ini kita masih bisa membersamai anak-anak kita belajar di sekolah kita. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan kita. Semoga di yaumul kiamat kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk membersamai saya dalam mempresentasikan pengetahuan saya selama mengikuti pendidikan di calon guru penggerak, terutama dalam modul 1. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung kita mulai mawon deh presentasinya. Saya di sini hanya ingin berbagi pengalaman saja, bukan menggurui ataupun semacamnya. Di sini untuk modul 1 kami mengambil tema menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Di slide kedua tersebut, di sini ada Ibu Usratul Hasanah sebagai fasilitator dari kelas kami. Kemudian ada Ibu Sri Sulastri sebagai pengajar praktek kelas 1 Al-1B. Yang pertama adalah tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa poinnya, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologisnya yang modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dari murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Oh, ini ada dua ya. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Untuk rinciannya adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, yaitu mengacu pada disiplin diri yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Pengertian dari disiplin positif sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan siswa tanpa penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Kita sebagai seorang guru pasti mempunyai tujuan untuk siswa-siswa kita, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku dan motivasi ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan, kebutuhan dasar manusia. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan usaha terbaik adalah dalam rangka supaya kebutuhan dasar kita terpenuhi.
Bapak Ibu, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Motivasi perilaku manusia sendiri tujuannya ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri. Kemudian di sini ada 3 jenis, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mereka sendiri mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Untuk hukuman itu ciri-cirinya adalah biasanya tidak terencana. Kemudian murid tidak akan tahu apa yang akan terjadi karena semua hanya satu arah. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman biasanya fisik ataupun psikis. Kalau untuk konsekuensi sendiri, cirinya adalah secara terencana atau disepakati. Kemudian murid tidak dibuat untuk tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Pada keyakinan kelas. Di sini kita membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Alasannya adalah suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi siswa, sehingga siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan yang tertulis. Untuk keyakinan kelas sendiri ada kriterianya, yaitu bersifat abstrak atau tertanam dalam diri siswa. Kemudian dibuat dalam pernyataan atau kalimat yang positif, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan, bersedia meninjau kembali seiring berjalannya waktu. Jadi keyakinan kelas itu seiring berjalannya waktu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan semua warga kelas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan guru dengan siswa berupa tawaran, bukan paksaan dari guru. Kemudian menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik, biasanya akan lebih mengena kepada murid. Kemudian fokus kepada karakter siswa, bukan tindakan untuk menghukum siswa tersebut. Kemudian kita juga bisa fokus untuk mencari solusi dari kesalahan yang dibuat oleh murid. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid tersebut tidak akan merasa minder ataupun malu saat dia mengakui kesalahannya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi tersebut ada 3 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari menstabilkan identitas. Yang pertama, tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan
akan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan menyalahkan dirinya sendiri. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa nak, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Biasanya kalimatnya contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya, seperti ini, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita tidak akan memojokkan murid tersebut karena telah melakukan kesalahannya. Kamu boleh bertahan seperti itu dengan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya murid melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya di sini ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian nilai umum apa yang telah kita sepakati, kemudian bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi apa dari orang yang adalah contoh untuk menanyakan keyakinan dari murid tersebut. Dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan diri sebagai among yang menuntun murid-muridnya, bukan menuntut tapi menuntun, menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu untuk modul 1 ini apa yang saya pahami selama mengikuti pendidikan dalam calon guru penggerak ini. Kami mohon di sini saya diberikan umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian bisa dari Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Pak Amla atau Pak Sakiran dulu? Semua mengenal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latif. Materi yang sangat luar biasa menurut saya. Budaya positif ini diterapkan di kelas seakan-akan tidak kurang begitu mempan. Mungkin dari Bu Latif ada trik atau tip yang bisa disampaikan bagaimana hal itu bisa diperbaiki. Intinya seperti itu, dan terima kasih Bu Latif sudah memberikan inspirasi terutama buat saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak Ibu guru yang lain, Untuk tanggapan serta masukannya untuk menambah kompetensi saya, untuk meningkatkan kompetensi saya ke depan. Teman-teman. Saya hanya ingin sharing ya. Untuk pendidikan itu kalau menurut saya memang yang lebih utama dalam membentuk karakter siswa itu adalah keluarganya. Kalau menurut saya seperti itu, karena memang di sekolah itu hanya beberapa jam saja. Mungkin itu juga PR untuk kita serta karena anak-anak itu juga dalam keluarganya itu tidak
selalu diawasi oleh orang tua, karena mungkin kesibukan orang tua yang bekerja sampai dengan sehari penuh dan mereka memang mempunyai waktu yang kurang untuk mengawasi anak-anak, serta karakter mungkin mereka juga menginginkan untuk anak-anak yang baik. Kemudian mungkin sekarang kalah dengan HP. Kalau saya pribadi itu mungkin pernah saya megang kelas 5, itu masalah utamanya saya sharing dengan orang tua pun masalah utamanya karena memang terlalu banyak nge-game. Mereka tidak bisa mengontrol. Kemudian jika tidak dibelikan pulsa, mereka akan nebeng, malah wifi-an dengan teman-temannya yang SMP, malah hal-hal seperti itu. Ternyata memang itu merupakan sudah momok untuk orang tua dan guru. Untuk solusinya mungkin Pak Sokira mungkin bisa memberikan masukan kepada kami sebagai pendidik, apa yang sebaiknya kita lakukan, walaupun kita sebenarnya sudah berusaha gitu Bapak Ibu. Memang timbul karakter yang terbentuk dari rumah keluarga. Monggo Pak Sokira mungkin bisa memberikan masukan kepada kami untuk menyikapi hal tersebut. Ya, langsung saja. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Latif tadi, bahwa memang benar untuk mendidik karakter siswa sesuai dengan kita ini, peran keluarga ini sangat penting, karena memang anak ini sebelum masuk ke sekolah mereka sudah mendapatkan pendidikan di tingkat keluarga, di samping keluarga juga mungkin malah dengan masyarakat sekitar, sehingga anak-anak tersebut sejak dini itu sudah mendapatkan pembiasaan-pembiasaan yang kurang baik untuk pendidikan. Nah, oleh karena itu maka salah satu solusi kita untuk menanamkan karakter anak ini, kita harus kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Jadi kalau kita menemui sesuatu di sekolah tentang sikap anak yang kurang baik, kebiasaan dan sebagainya, yang menurut menurut kita itu kurang pas dalam dunia pendidikan, ini kita harus segera kerjasama dengan orang tua, ya, kita lakukan sharing dengan orang tua bagaimana di rumah dan sebagainya, sehingga permasalahan itu dapat secepatnya kita atasi, agar karakter anak ini dapat terbentuk dengan baik, ya, istilahnya tidak salah didik, tidak salah belajar. Ini untuk yang anak-anak masih ditumbuhi orang tuanya. Dan sekarang yang anak-anak yang mungkin hanya ikut neneknya, bahkan ikut saudaranya, omnya dan sebagainya, itu juga permasalahan tersendiri bagi kita. Seperti tadi yang anaknya yang kena nabrak pintu tadi, itu katanya hanya ikut neneknya. Biasanya anak-anak yang ikut neneknya itu istilahnya yang penting menang, istilahnya yang penting bocah seneng. Kadang-kadang kakek atau nenek ini memanjakan pada si anak dan tidak lagi memperhatikan tentang baik buruknya, jadi atau akibatnya telah nanti anak itu bisa. Nah, itu juga menjadi PR bagi kita, bagaimana caranya kita untuk menanamkan karakter di sekolah ini, ya, supaya anak ini betul-betul biasa berbudaya positif, ya, di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sudah disampaikan oleh Bapak yang terlibat, khususnya terkait dengan hubungan antara guru dengan murid,
mungkin malah dengan masyarakat sekitar, sehingga anak-anak tersebut sejak dini itu sudah mendapatkan pembiasaan-pembiasaan yang kurang baik untuk pendidikan. Nah, oleh karena itu maka salah satu solusi kita untuk menanamkan karakter anak ini, kita harus kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Jadi kalau kita menemui sesuatu di sekolah tentang sikap anak yang kurang baik, kebiasaan dan sebagainya, yang menurut menurut kita itu kurang pas dalam dunia pendidikan, ini kita harus segera kerjasama dengan orang tua, ya, kita lakukan sharing dengan orang tua bagaimana di rumah dan sebagainya, sehingga permasalahan itu dapat secepatnya kita atasi, agar karakter anak ini dapat terbentuk dengan baik, ya, istilahnya tidak salah didik, tidak salah belajar. Ini untuk yang anak-anak masih ditumbuhi orang tuanya. Dan sekarang yang anak-anak yang mungkin hanya ikut neneknya, bahkan ikut saudaranya, omnya dan sebagainya, itu juga permasalahan sendiri bagi kita. Seperti tadi yang anaknya yang kena nabrak pintu tadi, itu katanya hanya ikut neneknya. Biasanya anak-anak yang ikut neneknya itu istilahnya yang penting seneng, istilahnya yang penting bocah seneng. Kadang-kadang kakek atau nenek ini memanjakan pada si anak dan tidak lagi memperhatikan tentang baik buruknya, jadi atau akibatnya setelah nanti anak itu besar. Nah, itu juga menjadi PR bagi kita, bagaimana caranya kita untuk menanamkan karakter di sekolah ini, supaya anak ini betul-betul biasa berbudaya positif di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sudah disampaikan oleh Bapak yang berkenan, khususnya terkait dengan hubungan antara guru dengan murid, hubungan guru dengan orang tua. Ini memang betul-betul perlu untuk dilaksanakan. Pak Sudiran, terima kasih untuk semua masukannya. Memang banyak sekali Bapak Ibu adalah faktor utama adalah pembentukan karakter siswa adalah di dalam keluarganya, dan anak yang ikut dengan neneknya cenderung akan lebih dimanjakan. Kemudian untuk pembiasaan budaya positif, sekolah kita sudah memulainya, biar berjabat tangan dengan ibu guru saat bertemu, kemudian mengucapkan salam. Kalau di kelas saya itu di awal pembelajaran saya biasakan untuk menghafalkan surat-surat pendek. Dan alhamdulillah saya sering dengan orang tua kelas 3 itu memang ternyata anak-anak putra-putra mereka itu mampu melaksanakannya di rumah. Saat sholat, terutama saat sholat 5 waktu itu ada orang tua yang ngetes sampai mana hafalanmu, ternyata memang diterapkan di rumah. Kemudian kita juga menerapkan sholat zuhur berjamaah di sekolah, kemudian mengaji, itu kita juga sudah melakukan budaya positif. Kolaborasi dengan orang tua itu juga sangat penting, karena kita juga mengetahui bagaimana anak saat di rumah. Biasanya kalau di rumah terkadang ada rasa takut dengan orang tua, hanya di hadapan orang tua. Kemudian kalau di sekolah mereka seperti lepas dari kandangnya, jadi melampiaskan semua keinginannya untuk melakukan hal negatif itu terkadang di sekolah.
itu juga merupakan PR untuk kita. Ya Bapak Ibu guru, Saya malu ya, monggo Bu. Untuk saya begini Bu, tadi saya mendengar Pak Anto itu yang intinya itu yang di rumah itu keras, didikannya keras, dan bagaimana kalau diterapkan di sekolah kan budaya positif itu harus begini kan, yang harus seperti itu ya, contohnya itu tidak mempan itu loh Bu ya. Saya punya itu seperti itu bagaimana tindakannya, diberi positif tapi kok tidak mempan, malah berkelanjutan begitu. Mungkin terbawa ruang ibu karakter dari rumah Ya, kan tindakan didikannya di sana keras. Jadi di sini ditindaki budaya positif tidak mempan, itu bagaimana tindakannya? Saya hanya kita sharing gitu Iya. marahin nopo-nopo. Mungkin kalau menurut saya pengalaman saya di kelas saya untuk mengarahkan anak yang seperti itu untuk melaksanakan budaya positif, mungkin kita melakukannya dengan continue atau berkelanjutan. Nggih, tetap itu sabarin Ibu. Tadi kalau menurut saya sudah nanti kita menanamkan budaya positif ke anak menjadi sesuatu kebiasaan, menjadi kebiasaan positif, insya Allah lambat laun anak tersebut akan menjadi terbiasa. Kemudian kalau masih kelas-kelas rendah, insya Allah lebih mudah Gitu. mungkin terbawa ruang ibu karakter dari rumah. Iya, kan tindakan didikannya di sana keras. Jadi di sini ditindaki budaya positif tidak mempan, itu bagaimana tindakannya? Saya hanya kita sharing gitu. Iya. Marahin nopo-nopo. Mungkin kalau menurut saya pengalaman saya di kelas saya untuk mengarahkan anak yang seperti itu untuk melaksanakan budaya positif, mungkin kita melakukannya dengan continue atau berkelanjutan. Nggih, tetap iku sabarin Ibu. Tadi kalau menurut saya sudah nanti kita menanamkan budaya positif ke anak menjadi sesuatu kebiasaan, menjadi kebiasaan positif, insya Allah lambat laun anak tersebut akan menjadi terbiasa. Kemudian kalau masih kelas-kelas rendah, insya Allah lebih mudah untuk mengontrol. Kalau menurut saya seperti itu, lebih mudah mengontrol kelas rendah yang belum memiliki ego terlalu tinggi, berbeda dengan yang sudah kelas atas. Mungkin seperti itu ya Bu ya, kita belajar bersama-sama nanti. Terus kemudian saya dulu waktu tahun ajaran baru itu sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas, tapi mungkin prosedurnya itu belum sesuai. Kemudian dalam modul 1 ternyata ada materi cara membuat keyakinan kelas yang sesuai, itu harus seperti ini. Sebelum membuat keyakinan kelas itu kita harus membuat kesepakatan kelas dulu, seperti itu. Dan kemarin saya mengulanginya lagi Bu, seperti hal tersebut. Jadi anak-anak itu merasa, oh iya Bu, jadi kita itu tidak harus pada peraturan yang seperti ini nggih. Jadi mereka yang membuat kesepakatan sendiri, kemudian menjadikan keyakinan kelas. Maka mereka akan lebih merasa tersentuh perasaannya, jadi tidak akan melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri. Mungkin nanti untuk keyakinan kelas bisa dicoba. Ada yang sampai membuat gitu, keren. Monggo nanti kita coba, kita belajar bersama-sama di sini. Akan di Bapak Ibu sampun nggih, pun siang. Nggih, Pak, monggo. Untuk membentuk atau mengubah karakter anak ya, karena bawaan dari rumah tadi, dari keluarga itu memang tidak semudah kita membalik telapak tangan, karena memang pendidikan ini baru dapat kita lihat hasilnya itu ya 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Jadi tidak serta-merta kita mendidik anak ini langsung akan tanpa hasil. Maka dari itu ya kita usaha dengan penuh pelatihan, kesabaran,
insya Allah nanti hasilnya akan nampak, namun tidak sekarang, walaupun sebagian kecil mungkin langsung nampak. Tentang sikap kita terhadap anak itu, ternyata anak itu walaupun kita berpendapat atau merasa bahwa sikap kita itu tidak dihargai oleh anak tersebut saat ini, namun nantinya akan sangat membekas di hati anak-anak. Jadi kalau kita itu sabar, telaten kepada anak itu akan masuk ke dalam hati sanubari si anak dan akan selalu diingat-ingat bahkan seumur hidup. Jadi dia akan menilai guru-gurunya itu, oh bu guru ini sabar, bu guru ini telaten, bu guru ini tidak pemarah. Kemudian ada yang oh sumpah guru itu galak dan sebagainya. Itu akan tertanam di dalam jiwa anak. Bahkan saya pernah mendengar itu alumnus dari satu sekolah, ketika saya masih di SD Wilayah 1 dulu itu ada murid SD Wilayah 1 alumnus, kemudian ada mantan guru SD Wilayah 1, dirasani si murid itu. Dan ini cara saiki ngono gelem ngaku ngono tak suduk waduh itu kepada si guru padahal bilang seperti itu. Mas diingat terus ya. Saiki wani ngaku kaya ngono kuwi tak suduk waduh ya itulah anak. Jadi maka dari itu kita tidak usah merasa kecewa kalau pada saat ini kita menanamkan kebiasaan positif, menanamkan pada anak kita merasa belum berhasil. Memang tidak mudah, kita usaha saja, mudah-mudahan usaha kita itu akan membuahkan hasil. Kalau tidak sekarang ya itu tadi 15 atau mungkin 20 tahun yang akan datang baru dapat kita lihat hasil. Itu yang dikatakan. Jadi jelas sekali Pak Sofian, memang kita sebagai guru selain menuntun anak, kemudian memberikan teori-teori tentang kebaikan, kita juga harus memberikan contoh secara langsung. Itu mungkin yang akan diingat anak seperti itu. Kemudian ada karakter guru yang galak, yang seperti ini. Saya pribadi pun yang saya ingat itu malah guru yang paling galak, yang paling baik. Terus sampai sekarang pun saya tetap ingat, memang ternyata untuk menjadi seorang guru pun kita harus selalu berlatih untuk menambah kesabaran kita selain pengetahuan kita. Dan memang karakter guru itu akan selalu diingat oleh anak, misal dia sudah dewasa pun dia akan ingat. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu guru untuk waktunya. Kemudian saya pribadi mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Saya yakin masih banyak sekali kekurangan. Saya untuk duduk di sini pun dredeg saestu niki Bapak Ibu. Karena memang terbiasa deh. Panjenengan semua juga sangat luar biasa, punya teknik sendiri untuk membersamai anak-anak dalam belajar. Sekali lagi kami pribadi mengucapkan terima kasih untuk semua waktunya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai alas ya, biar tulisannya bagus. Pakai alas. Satu aja.
di depan. Kesepakatan kelas. Anak-anak tempelkan di sini. Mulai dari absen yang pertama. Nggak boleh berebutan, ayo kita urutkan dari absen yang pertama. Siapa? Iya, silakan Mbak Akila. Ditempelkan ya. Dari atas dulu, rapi sini ditempelkan hasilnya. Boleh 3, Bu. Boleh. Kemudian sampainya sini yang rapi nggih. Banyak ya, Bu. Iya, aduh, terima kasih. Nah, ini lepas. Kayaknya lembut gak apa-apa ya. Bapak, kalau sama. Ayo silakan absen kedua. Siapa? Mbak Rara. Silakan, boleh di sampingnya sini, pilih yang merah ini atau di bawahnya. Silakan semuanya ditempelkan. Ya. Iya. Siapa nomor absen ketiga? Persiapan dulu. Tulis sebelah sini. Mbak Eriska. Ika. Enggak perlu, enggak apa-apa. Lanjut. Ya. Mbak Hana, ya silakan ditempel ke sini. Pintar ya, ngekerake Mbak Aura. Terima kasih ya. Sudah semua? Sudah. Nah, sudah selesai. Terima kasih anak-anakku. Ini adalah kesepakatan kelas yang kalian buat. Coba Bu Guru akan membacanya satu persatu. Datang tepat, jaga kebersihan kelas. Kelas. Kemudian yang ketiga, menghargai guru dan teman. Boleh. Ini nanti menghargai guru dan teman juga sama ya. Saling menghargai berarti sama nggih? Saling menghormati juga sama. Menghargai guru dan teman. Sudah ya anak-anak, ini adalah hasil kesepakatan kelas kita. Ada yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan di depan? Iya, silakan Ediska dulu. Bacakan 2 nomor. Yang keras ya, kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Oke, dari nomor 1 dulu. Datang tepat waktu. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Ya, silakan duduk. Mbak Eriska tadi membacakan kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu dan menjaga kebersihan. Oke, silakan siapa? Ya, Rara dulu. Silakan dibacakan ya, yang keras ya, nomor 3 dan 4. Menghargai guru dan teman. Saling tolong. Iya, menghargai guru dan teman, saling tolong menolong. Lanjut, siapa? Akila, silakan. 3 nomor langsung dibaca. Ya. Berpakaian tertib dan rapi. Berbicara baik dan sopan. Menjaga ketertiban kelas. Iya. Jadi nomor 1 sampai 7 ini adalah
5 siapa? Aurel. 6 siapa? Oh iya, nomor 1, nomor 1. 2, 3, Eliska 4, Aurel 5, Hana 6. Oh sudah punya? Berarti yang 7 belum ada. Ya, anak siapa? Eliska. Berarti Eliska menulis nomor 2 dan 7. 27 tuh dok. 47. Oke. Silakan. Iya, kasih nomor. Nomor 1 sudah selesai, silakan ditambah di sini. Ibu besok akan mengecek ini supaya yang lagi ya, sini deh. Yang lagi dok. Kasih nomor 2 kita satu gitu. Kasih nomor boleh nggak ya Papa? Satu gitu aja ya. Datang tepat waktu. Kamu dari umur berapa? Silakan nomor 2, 3. Dua. Iya. Saya sudah. Sudah silakan ditempel. Bawah boleh. Bisa. Satu. Ya silakan. Ditempel. Di atas, di atas, di atas, di atas. Sini. Sini, sini. Ya silakan yang lain. Belum? Siapa yang belum? Silakan. Silakan Rara. Bu izin dulu lagi. Bu izin dulu lagi. Nah ya, berarti untuk hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Tujuannya dari keyakinan kelas tadi apa? Melatih diri kita untuk oh iya sebentar, oke. Untuk membuat melatih diri kita supaya menjadi siswa. Assalamualaikum.